Salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti. Bapak-bapak yang saya hormati, ini pertemuan yang kedua. Terima kasih waktunya. Yang mana yang pertama kita mengadakan sosialisasi dan diskusi mengenai pembiayaan pertanian ini di bawah pimpinannya Pak Haji Taufik. Setelah dikaji mendalam, akhirnya kita memutuskan untuk hari ini kita melakukan akad perjanjian. Jadi kerapihan administrasi kita juga bagian dari yang terpenting, karena kami mengharapkan adanya keseriusan dari awal, dari mulai adanya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh bapak-bapak semua. Kemudian kita tindak lanjuti dengan analisa kita, sehingga di komite kami memutuskan untuk bisa memberikan pembiayaan. Untuk itu hari ini tanggal 24 Maret 2021 kita akan melakukan akad, seperti halnya yang kemarin saya sampaikan bahwa beberapa persyaratan harus dipenuhi. Itu karena bagian dari hal yang terpenting. Salah satunya adalah pasangan. Kenapa seperti itu? Karena kita terbuka semua. Dari operasi kami pun, Pasya Sedikiyah Jakarta juga terbuka diskusi bagaimana ini bagi hasilnya, apakah wajar atau tidak, atau bagaimana. Alhamdulillah pertemuan pertama kita sudah sepakati sehingga bisa ditindaklanjuti. Mudah-mudahan dengan kerapihan administrasi dibuktikan dengan kelancaran pengembalian, terus bagi hasilnya mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerima program yang lebih bermanfaat lagi lah gitu. Sehingga ketika kita ada program-program yang bagus, kita tidak merekayasa gitu. Ayo kita buat kelompok-kelompokan, kita buat ya ngedadak gitu lah. Itu yang memang kami hindari. Walaupun di pengurus kami ataupun anggota-anggota kami adalah beberapa channel gitu, misalkan ke akses-akses terbaik, tapi kalau dengan cara yang instan kami belum bisa mengakomodir itu, karena memang ya kalau yang instan itu nggak lama gitu. Lebih-lebih nanti ya Sedikiyah Kerawang mempunyai sistem sendiri juga dalam hal pembukuannya, sehingga ini bisa jadi role model kemandirian lah. Model kemandirian yang tidak selalu mengharapkan bantuan-bantuan terus. Toh nanti pas ada bantuan pun kita sudah bisa menjalankan dengan rasa penuh tanggung jawab. Karena ya saya yakinkan di pemerintah juga banyak program yang lebih murah. Tapi kan akses ke sana ada persyaratan. Justru kita akan menempuh persyaratan itu gitu. Ikhtiar lah gitu. Maksimalkan ikhtiar sehingga punya data yang benar-benar valid, sehat, terutama datanya itu, hasilnya pun bisa dibuktikan. Insya Allah kita pun akan berikhtiar untuk keliling mencari dana-dana murah itu. Nah, kemarin di tahun-tahun sebelumnya pun sama kita berikhtiar, tapi ya beberapa hal yang belum terpenuhi, kelompok yang belum terbentuk segala macam. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini Pak Haji, ini menjadi wasilah jalan kita untuk bisa membuktikan bahwa kemandirian itu juga layak untuk diperhatikan gitu maksudnya. Jangan yang memang orang-orang yang hanya akal-akalan yang dapat gitu kan. Justru kita yang benar-benar menjalankan harus mendapatkan hak itu. Untuk itu kebersamaan lah yang memang harus kita pertahankan. Kemudian ya ini adalah bagian dari keluarga lah gitu. Saya
dan rekan-rekan bersilaturahmi ke sini, menyambung silaturahmi, mengharapkan ini ada keberlangsungan terus, keberlangsungan terus, menambah keluarga. Jadi ya kalau keluarga kita harus benar-benar saling bahu membahu. Dalam hal ini kita bisa ngasih pembiayaan, bapak-bapak semua juga menjalankan pembiayaan itu untuk diperuntukkan pertanian. Mudah-mudahan itu tepat sasaran. Karena permasalahan pembiayaan itu berawal dari satu, memaksakan dokumen yang memang tidak valid. Keduanya tidak tepat sasaran. Artinya ketika kita mau peruntukan untuk produktif, di tengah jalan kita ketemu dengan hal konsumtif, itu akan berarti uang itu tidak akan produktif akhirnya, sehingga menjadi beban. Nah, kami tidak mengharapkan itu, karena pembiayaan ini harus berjalan memberikan manfaat gitu. Ya, satunya caranya tepat sasarannya tuh, tepat sasaran. Mudah-mudahan Bapak semua bisa memegang amanah ini, karena ya terus terang uang yang kita kelola ini adalah uang dari umat juga gitu maksudnya. Nah, nanti ketika ada dana-dana dari program pemerintah khususnya atau CSR apapun, itu kita akan sedikit lebih ringan bebannya gitu kan. Untuk itu apa? Ayolah sama-sama kita miliki koperasi ini, karena bapak-bapak semua juga menjadi anggota koperasinya juga gitu. Seperti yang pertama-tama saya sampaikan, nanti koperasi ada produk yang memang dibutuhkan keseharian, ya bapak-bapak juga harus bisa beli juga di situ, sehingga kan keuntungan koperasi itu bisa dibagi hasilkan kembali kepada kita semua. Sementara yang berjalan adalah pembiayaan ini. Kemudian kalau produknya itu kita rokok juga sudah dijalankan, mudah-mudahan kedepannya beberapa produk lagi termasuk obat-obatan Pak Sekdes yang saya minta data nanti bisa kita carikan, mudah-mudahan ada yang lebih murah lagi gitu, sehingga produktivitas pendapatan koperasinya itu bisa lebih meningkat, tidak harus merubah angka gitu kan. Justru kita harus mencari. Sekarang kita misalkan masuk di anggota ini pengadaan obat, ya mudah-mudahan di musim-musim berikutnya kita naik kelas untuk menjadi sleep atau apa bahasanya? Ya, sleep. Ya, sleep. Apa sleep? Ngerti nggak? Tidur. Geleng. Sleep itu ya, apa ya? Tengkulak apa bahasanya? Ya, artinya mengelola itu. Jadi mitigasi risiko yang kita lakukan mudah-mudahan bisa meminimalisir kegagalan bayar karena gabah kita beli gitu ibaratnya. Nah, ini harus ada ilmu dan ahlinya juga untuk PIC. Kedepannya kita menjadi beras, itu lihat nanti posisinya bagaimana, atau penilaian atau asesmen kita yang dilakukan beberapa musim seperti apa. Yang pasti blueprintnya kita harus memang benar-benar punya niatan yang harus terus maju gitu maksudnya. Jangan terus pembiayaan aja koperasinya gitu, tapi masuk ke sektor yang memang bisa nyambung dan meminimalisir resiko gitu. Begitu bapak-bapak semua, mudah-mudahan ini diseriuskan gitu maksudnya. Diseriuskan karena kita ingin kedepannya tidak hanya memberi pembiayaan tapi memberikan solusi pemasarannya gitu maksudnya. Pemasarannya lebih-lebih dengan harga yang terbaik gitu. Jadi ketika memang petani hari ini misalkan gabah 300, nanti pas panen 400, ya harus menikmati harga 400 itu. Jangan sampai nanti, kan banyak saya juga pernah cerita, ya biasa seperti itu gitu, minjem uang dengan berapa kintal gitu kan, dibayarin itu waktu ketika harga sudah naik. Nah, itu semacam itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi ketika kita sudah saling membahu-membahu seperti ini. Untuk itu, ini yang pengurus kita pikirkan sampai akhirnya nanti kita bisa mendapatkan gabahnya jadi berasnya, mudah-mudahan bisa bersinergi dengan saudara-saudara kita yang di anggotanya di Jakarta. Minimal untuk kebutuhan sehari-harinya berasnya jangan beli kemana-mana gitu. Setiap orang misalkan 25 kilo per bulan misalkan,
Jadi kali anggota kita 1000 kan udah lumayan dari anggota saja. Mudah-mudahan depannya mungkin pesantren sendiri pun bisa bersinergi lah gitu artinya, tanpa tidak menghilangkan kebiasaan yang berjalan, tapi kita bersinergi dengan orang yang biasa supply itu. Artinya itu yang kita harapkan sebetulnya. Nah itu kalau sudah masuk, insya Allah kebutuhan pasti akan putar gitu kan, karena beras kita ada dan harus mendapatkan harga yang terbaik gitu, karena mata rantai kita udah beberapa kita putus gitu. Ketika nyampe Jakarta misalkan, kalau Jakarta dari sini akhirnya harga jadi mahal. Tapi ketika punya program siklus seperti ini, kita bisa meminimalisir biaya-biaya sehingga harga beras itu tidak terlalu mahal. Lebih-lebih kualitasnya juga misalkan bagus gitu. Jadi untuk menghitung anggota saja sebetulnya kalau semuanya sama-sama rasa memilikinya tinggi, sense of belonging lah apa itu bahasanya, rasa memiliki yang tinggi, insya Allah dari beras saja itu sebetulnya belum habis cerita itu sebetulnya. Ya karena kita makan beras, makan nasi, kecuali kalau makannya roti gitu. Artinya kebutuhan kita ini melekat itu. Cuma kita ini mau nggak beli di koperasi, itu kan masalahnya. Koperasi punya kualitas yang bagus atau harga yang bagus, enggak gitu kan, pertanyaan dari konsumen begitu. Kalau bisa dipersamakan dengan yang di supermarket ataupun ini harga bisa bersaing, pasti kenapa tidak, apalagi diantar gitu. Nih beras Ben 25, Pak Andi 25, Pak Ishak 25. Semua karena butuh beras itu. Artinya bukan kebutuhan yang memang konsumtif kebutuhan pokok lah ibaratnya. Sehingga ketika kita punya program atau siklus yang bagus, insya Allah pasti harga pun terbaik gitu. Pasti kan konsumen harus kita kejar juga keinginan ya Pak. Artinya boleh dipaksakan beli di sini tapi kualitasnya jelek, harga mahal lah. Itu udah pasti hukum pasar tertolak lah gitu. Sehingga itu jadi pemikiran kita, kualitas, harga itu udah jadi harga mati lah buat konsumen itu. Mudah-mudahan di awal ini 4 atau 6 bulan ke depan kan ibaratnya kita bisa melihat hasil kerjasama ini. Artinya endingnya itu di musim akhir ini nih. Bulan apa itu Pak Kaji? Bulan 6. Artinya itu bisa di screening lah gitu. Tapi kita pun tetap akan memikirkan juga gitu. Orang-orang yang kalau kita sudah berlimpah juga pendapatannya, ya kita akan memikirkan juga orang-orang yang tidak lolos ini gitu, yang tidak ibaratnya kayak yang tidak bankable lah gitu, yang tidak punya akses bisa masuk ke kelompok ini misalkan. Tapi kita harus punya niatan bisa mengangkat mereka juga gitu. Dengan cara apa? Mungkin pendapatan kita udah berlebih, nilai resikonya juga rendah, bisa tuh yang tadinya kita ragu-ragu, tapi dengan cara seperti apa misalnya. Tetap kita jangan tinggalkan. Justru disitulah sebetulnya hakikatnya. Kita ini ngangkat yang memang nggak beres-beres, sebetulnya harus beres gitu kan. Sebetulnya begitu. Tapi kenyataan di lapangan itu berat. Minimal punya niatan yang gitu dulu lah. Pelaksanaannya itu memang berat itu, karena memang beda orang, beda karakter. Jangankan dengan orang lain, satu rumah aja kita beda-beda karakter. Dengan istri sendiri, anak pun lain lagi, padahal satu pabrik gitu kan. Itu udah biasa. Tapi sebisa mungkin kita terus ya mudah-mudahan itulah cara kita gitu ya, dengan cara ya kita bekerja memang dari hati lah ibaratnya, tidak mengada-ngada seperti apa ya, akhirnya kita bisa sampai ke tujuan sini pun ya hati kita memang semangat lah ke sini. Artinya sama, kita punya kesibukan juga sebetulnya di luar koperasi ini gitu. Ya saya ngurus di perbankan, yang Mas Ben juga sama, Pak Andi juga sama, tapi ya karena dalam tanda kutip karena cinta aja lah gitu ibaratnya. Karena cinta, terus juga satu frekuensi gitu kan. Ya mudah-mudahan ini yang membawa kita menuju jalan kesuksesan. Amin. Mungkin kita mulai saja yang ada. Jadi kita lakukan satu akad asuransi belum. Ya asuransi itu, asuransi jiwa kemarin saya link ikhtiar, akhirnya ada yang bisa asuransi jiwa itu namanya Reliance. Reliance bisa siap, kurang lebih gambarannya begini. Yang 10 juta ini kurang lebih 40.000 lah gitu. Jadi Bapak mohon maaf kalau jika meninggal tidak meninggalkan
utang gitu ibaratnya. Tapi jangan sampai ninggal dulu. Ada yang siap ninggal. Jadi itu yang nanti mungkin akan dipotongkan di tabungan saja lah. Di tabungan. Ya nanti ngambil kurang lebih begitu. Jadi tadi saya pagi-pagi udah komunikasi lagi karena saya kemarin dapat formnya itu kemarin itu yang hitungannya, sehingga tadi saya simulasi kurang lebih di 40.000 lah gitu. Nanti detailnya di Excelnya itu karena rumus itu. Jadi yang di bawah 1 tahun itu ngajunya ke 1 tahun, tapi masih wajar lah nilai untuk mengcover itu. Dan itu asuransi yang memang ketika lunas hilang gitu maksudnya, nggak bisa diambil lagi 40.000-nya gitu. Asuransi jiwa kredit namanya SJK. Nah mudah-mudahan kedepannya kita ada asuransi gagal panen juga, mudah-mudahan itu biasanya dari pemerintah jam tidak kayak gitu.